Hai semuanya, sekarang kita bakalan ngulik gimana caranya buat carousel di Canva. Nah, untuk ukurannya pakai yang carousel tegak ya, yang 4:5. Karena kalau misalnya ukuran 1:1 itu kayak yang aku ceritain kemarin di grup, jadi agak ke crop ya ketika kita membuka feeds Instagram profile kita. Terus setelah muncul laman kerjanya, kita search di template bebas aja sebenarnya. Kalau aku suka banget searchnya itu yang stylenya minimalis. Jadi lebih clear dan mudah untuk dibaca. Gitu. Tinggal dipilih aja. Ini yang aku pakai akunnya itu bukan yang Canva Pro ya. Ini aku pakai yang free. Jadi disimak lagi, dicek-cek lagi sebelum milih template-nya. Usahakan pastikan memilih yang free gitu, yang nggak ada logo bintang atau logo kuning-kuningnya gitu. Terus ketika kita udah dapat template-nya, itu tinggal diubah-ubah aja, diedit-edit aja. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membuat sebuah carousel gitu ya, pertama teman-teman harus tahu bagian-bagian dari konten, yaitu ada bagian hook atau judul, terus ada bagian isi, dan juga ada bagian penutup atau CTA. Nah, untuk bagian judul, pastikan tidak terlalu panjang dan mudah dibaca, menarik dibaca. Kemudian slide kedua. Slide kedua itu juga bisa menggunakan hook lagi, jadi bisa diperjelas lagi sebelum keisi gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya ketika carousel muncul di timeline kita gitu ya, bukan slide pertama yang muncul. Biasanya pasti kadang ya nggak semua ya, slide kedua gitu. Nah, itu sebabnya ini tips dari aku. Di slide kedua itu bisa diisi dengan hook juga gitu. Oke, terus setelah diedit-edit, di sini juga aku pakai elemen yang emang dari Canva-nya. Kalau misalnya punya foto sendiri, bank konten sendiri boleh dipakai. Kalau misalnya enggak, yang di Canva ini juga bisa dipakai. Kayak ini fotonya aku ambil yang di Canva, tapi sekali lagi pilih yang free ya. Kalau misalnya Canva-nya yang free. Terus tinggal diganti-ganti aja sebenarnya, kayak ganti warna background-nya, terus bisa ganti fontnya juga, stylenya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya seru sih kalau teman-teman punya waktu untuk ngulik. Nah, kalau saranku, teman-teman mungkin seminggu ini gitu ya, ngulik aja dulu, pastikan mau pakai template yang mana. Terus satu template itu dipakai untuk kurun waktu yang agak lama, misalnya sebulan. Jadi kayak sebulan ke depan gitu ya, teman-teman pakai template ini nih gitu. Jadi ngeditnya itu untuk next konten carousel, teman-teman nggak harus nge-search template lagi, tapi tinggal ubah template yang udah teman-teman pilih minggu ini gitu. Itu sedikit tips. Jadi kita ngontennya terlalu beban gitu ya teman-teman ya. Terus pastikan untuk isi dari carouselnya. Selanjutnya udah pasti ya ada bagian CTA atau penutup. Nah, kalau ini aku contohin dua slide aja ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa berkreasi sendiri gitu. Nah, ini aku liatin untuk edit fontnya bisa diubah-ubah. Biasanya aku tambahin efek dikit-dikit aja gitu.
Kayak misalnya jaraknya biar clear dibacanya, berarti jarak spacingnya jangan terlalu mepet, kayak gitu sih ya teman-teman ya. Kalau aku editingnya agak apa ya, agak minimalis ya kalau si Ibun ya. Sederhana, paling mainin opacity aja. Terus pemilihan warna juga jangan terlalu ramai, jangan terlalu gonjreng-gonjreng. Yang penting nyaman dibaca gitu, nyaman dibaca. Bisa juga kalau misalnya backgroundnya putih, berarti fontnya hitam, coklat gitu ya. Yang gampang-gampang dibaca aja teman-teman, karena carousel itu ditujukan untuk audiens yang biasanya ya yang nge-follow kita gitu. Tujuannya adalah untuk mengedukasi gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu berat karena ini tujuannya untuk bikin si audiens atau followers itu betah sama akun kita, karena wah ternyata akunnya ini bagi-bagi tips, bagi-bagi edukasi, cerita tentang sesuatu lewat carousel juga ya, yang kalau orang suka visual atau suka baca itu pasti bakalan lebih nyaman banget gitu. Bisa juga kok pakai template yang lainnya ya, nggak harus yang dicontoh ya teman-teman ya. Maksudku adalah menunjukkan yang dicontoh ini bahwa ini komponennya oke menurutku gitu, jelas. Jadi jangan yang terlalu gonjreng, rame, hindari menggunakan banyak elemen gitu ya. Karena sekali lagi tergantung sih ya goals kontennya masing-masing. Kalau aku biasanya carousel memang untuk membuat audien kita itu betah sama akun kita. Jadi buatlah yang nyaman untuk dibaca, nyaman untuk di swipe, di slide, dan lain sebagainya. Oke, itu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.